Nah, pada kesempatan siang hari ini adik-adik kita belajar mengenai materi biologi ya untuk jenjang UTBK. Dan saya yakin adik-adik yang ada di sini semua pasti ingin menjadi siswa yang terbaik dan nantinya akan diterima di perguruan tinggi negeri. Baik adik-adik, untuk yang kita bahas pada siang hari ini yaitu materi biologi mengenai sistem endokrin atau biasanya orang mengatakan sistem hormon ya. Nah, kenapa kita bicarakan sistem hormon pada kali ini? Karena saya yakin adik-adik semua yang ada di sini sudah banyak yang lupa karena sistem hormon ini adalah materi kelas 11, sedangkan kalian sekarang sudah kelas 12. Dan yang harus kalian tanamkan adik-adik pada pelajaran biologi ini adalah materi biologi tidak ada materi yang sulit, semua mudah, semua ada di sekitar kita dan semua ada di tubuh kita ya. Baik, ini saya sudah tuliskan contoh soal mengenai materi biologi tentang UTBK ya. Ada dua soal yang sudah saya tulis di sini, nanti akan kita bahas bersama-sama. Kita bahas dulu soal nomor 1. Nomor 1, kerusakan hipofisis anterior mamalia betina dapat berakibat terganggunya fungsi nomor 1, kelenjar tiroid, 2, kelenjar susu, ketiga, kelenjar anak ginjal, yang keempat yaitu ovarium. Nah, adik-adik harus tahu dulu konsep dasarnya. Nah, untuk kelenjar hipofisis adik-adik masih ingat nggak ya dulu waktu kelas 11 kita belajar mengenai kelenjar endokrin. Jadi untuk pembahasannya, nah kalau kita berbicara masalah kelenjar endokrin adik-adik, itu memang macamnya banyak sekali hormonnya ya. Ada hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis, ada hormon yang disekresikan oleh kelenjar pankreas, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, tetapi pertanyaan nomor 1 itu berhubungan dengan kelenjar hipofisis. Nah, kita lihat dulu. Untuk merefresh adik bahwa yang namanya kelenjar hipofisis ini ya, yang namanya kelenjar hipofisis itu disebut juga apa adik? Masih ingat gak? Nah, disebut juga yaitu master of gland ya. Nah, master of gland. Apa itu artinya master of gland? Gland itu artinya adalah kelenjar ya. Jadi dia masternya kelenjar. Nah, kenapa kok bisa mendapatkan julukan master of gland ini? Karena kelenjar hipofisis dia bisa mengatur kelenjar yang lainnya. Nah, mengatur kelenjar yang lain. Nah, kemudian adik-adik untuk kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi 3 lobus ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada lobus yang berada di depan, di tengah, dan ada di belakang. Nah, sekarang saya tuliskan untuk pembagiannya. Nah, kelenjar hipofisis. Nah, masih ingat gak yang di depan itu istilahnya apa ya? Oke, yang di depan istilahnya adalah kelenjar hipofisis anterior ya. Nah, itu ada hipofisis lobus anterior. Nah, anterior ini terletak di bagian depan. Saya singkat GPN gitu ya. Nah, hipofisis lobus anterior atau hipofisis anterior dia menghasilkan beberapa macam hormon. Nah, yang pertama dia menghasilkan hormon somatotropin. Nah, somatotropin biasanya orang mengatakan ini sebagai growth hormone. Nah, kalau sudah ada istilah growth hormone, berarti artinya apa? Ya, betul. Artinya adalah hormon ini berhubungan dengan pertumbuhan. Nah, kalau misalkan ada seorang mengalami kekurangan ataupun kelebihan hormon pertumbuhan, otomatis dia akan menyebabkan yang namanya kelainan gitu ya. Nah, kalau seseorang itu kekurangan hormon pertumbuhan, maka dia akan menyebabkan yang namanya kerdil ya, karena kurang, atau istilahnya adalah dwarfism.
dwarfisme. Nah, terus kalau kelebihan apa kalau begitu? Nah, kalau kelebihan maka dia akan mengalami yang namanya tumbuh raksasa ya, atau istilahnya gigantisme. Nah, gigantisme ini kalau kelebihannya ketika mereka masih dalam masa pertumbuhan. Nah, kalau mereka kelebihannya sudah beranjak masa dewasa, nah maka ini akan menyebabkan yang namanya akromegali. Nah, ini akromegali ini kelebihan growth hormone ketika dia sudah beranjak dewasa. Nah, biasanya adik-adik ketika seseorang itu mengalami akromegali, maka ada kelainan di beberapa bagian tubuhnya. Biasanya di bagian kaki, di tangan, ataupun di bagian wajahnya. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, selain somatotrof hormon, yaitu yang kedua ada yang namanya prolaktin. Nah, kira-kira apa ya fungsi dari prolaktin? Nah, prolaktin ini biasanya banyak sekali dimanfaatkan oleh kaum wanita ya, karena memang prolaktin ini fungsi utamanya dia untuk memproduksi air susu ya, atau ASI. Oke, ada sekarang yang C ya. Setelah ada somatotropin dan prolaktin, yang C ini ada adenotropin. Nah, biasanya disingkat ACTH. Nah, di mana di kelenjar adenotropin ini dia merangsang ya, merangsang korteks adrenal. Nah, korteks adrenal di mana? Yaitu di kelenjar anak ginjal. Ya. Nah, kemudian yang D, nah, yang D ini ada gonadotropin, ya, atau disebut juga kelenjar kelamin. Nah, pada gonadotropin ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, yang A, ada yang namanya FSH atau follicle stimulating hormone. Ya. Nah, di mana pada FSH ini dia berfungsi ya, fungsi utamanya adalah untuk proses oogenesis dan spermatogenesis. Oogenesis ini pada perempuan ya, dan spermatogenesis ini pada laki-laki, seperti itu. Nah, kemudian selain FSH ada juga yaitu LH. Nah, LH ini adalah luteinizing hormon atau biasa disebut sebagai hormon ovulasi. Nah, ini untuk proses ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah pelepasan sel ovum dari ovarium, ya. Oke, nah kemudian pada laki-laki untuk hormon LH ini biasa disebut ICSH ya. Nah, ICSH ini pada laki-laki, dimana pada hormon ini sebetulnya fungsinya sama. Kalau LH itu pada perempuan untuk ovulasi, tetapi kalau ICSH pada laki-laki ini dia berfungsi untuk proses atau pembentukan hormon testosteron dan androgen. Nah, seperti itu. Oke, kemudian dilanjutkan yang E ya. Nah, yang E ini adalah tirotropin atau biasa disebut TSH ya, thyroid stimulating hormone. Nah, dari segi namanya saja adik, yaitu dia sudah menunjukkan targetnya dia ya. Nah, targetnya dia yaitu di kelenjar tiroid. Jadi nanti ini fungsinya untuk perkembangan
kelenjar tiroid. Nah, dari 5 hormon ini, nah kemungkinan adik-adik kan susah untuk menghafalkan. Nah, ini kakak bantu yaitu dengan menggunakan yang namanya unit learning. Nah, apa itu unit learning? Unit learning adalah suatu metode untuk mempermudah adik-adik dalam mengingat. Dalam hal ini adalah mengingat materi pelajaran. Ya, ada somatotropin, ada prolaktin, ada adenotropin, gonadotropin, dan tirotropin. Nah, untuk unit learning yang adik-adik, nah unit learningnya mungkin ini bagi adik-adik yang suka makan ya. Nah, untuk somatotropin ini saya ambil huruf S-nya, ya. Kemudian untuk prolaktin saya ambil huruf P. Kemudian untuk adenotropin saya ambil huruf A, ya. Nah, untuk gonadotropin ini saya ambil huruf G, ya. Supaya mudah diingat saya tambah E di depannya. Kemudian untuk T-nya tiroid, ya, tirotropin, maka saya ambil huruf ini ya, T. Jadi kalau disingkat menjadi spaghetti. Jadi nanti harapannya kalau adik-adik pas makan di kafe, makan spaghetti langsung ingat, oh ada hormon di sini ya, itu ya tujuannya ya. Nah, jadi apa tadi adik-adik untuk S-nya? Ya, S-nya adalah somatotropin, kemudian P-nya adalah prolaktin, kemudian A-nya adenotropin, D-nya ini adalah gonadotropin, kemudian T-nya tirotropin. Jadi untuk mempermudah di sini langsung saya berikan keterangannya. Nah, yang ini A somatotropin ya, huruf A, kemudian ini B-nya prolaktin, kemudian A-nya ini adalah adeno ya di C, bagian C, kemudian gonadotropin, dan T-nya adalah tirotropin. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah hipofisis lobus anterior atau bagian depan. Nah, kemudian setelah bagian depan, bagian mana lagi? Nah, kita lanjutkan di sini ya. Nah, yang kedua itu ada di bagian tengah. Nah, kalau di bagian tengah adik-adik itu hormonnya tidak sebanyak yang ada di bagian depan atau bagian anterior. Nah, kalau bagian depan itu istilahnya lobus anterior, kalau bagian tengah itu istilahnya adalah hipofisis lobus intermedia. Nah, intermedia atau intermediate ya. Nah, ini bagian tengah. Nah, di bagian lobus intermedia ini atau di bagian tengah ini, di sini menghasilkan satu hormon saja, yaitu hormon MSH atau melanocyte stimulating hormon ya, biasa disingkat MSH. Nah, terus apa fungsi dari MSH ini? Nah, di sini ada kata melanosit. Melanosit itu biasanya berhubungan dengan yang namanya pigmen. Jadi ini mengatur pigmen kulit. Mengatur pigmen kulit. Memang kalau pada manusia hormon ini tidak begitu kelihatan perannya ya, tapi ini pada hewan ini bisa berfungsi terutama pada bunglon ya, untuk proses yang namanya kamuflase untuk menghindari dari ancaman pemangsa seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang terakhir ya. Nah, mungkin bisa dibagian di sini ya. Nah, yang ketiga. Nah, ada hipofisis lobus posterior. Posterior ini bagian belakang.
Tadi anterior depan, intermedia tengah, yang posterior itu bagian belakang. Nah, di bagian lobus posterior ini menghasilkan dua hormon. Yang pertama ada hormon ADH. ADH itu adalah anti diuretik hormon. Nah, di hormon ADH ini biasanya berfungsi untuk proses proses ekskresi urin. Ya, jadi ketika seseorang dia mengalami kekurangan hormon ADH, maka dia bisa menderita penyakit yang namanya diabetes insipidus. Dengan gejala dia sering buang air kecil dan juga sering merasakan haus. Ya. Nah, yang kedua yaitu ada hormon oksitosin. Nah, oksitosin ini berfungsi untuk kontraksi dinding rahim. Nah, kontraksi dinding rahim. Dinding rahim atau dinding uterus, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah saya jelaskan seperti ini, maka kalau kita lihat soal nomor 1, nah seperti ini ya. Apabila terjadi kerusakan hipofisis anterior mamalia betina, dapat berakibat terganggunya fungsi apa? Di sini kata kuncinya adalah di hipofisis anterior. Kalau kita lihat di penjelasan saya, hipofisis anterior dia menghasilkan somatotropin, prolaktin, adenotropin, gonadotropin, dan tirotropin. Nah, kalau kita lihat di soal, apakah dia akan mengalami gangguan pada kelenjar tiroid? Menurut adik-adik, kelenjar tiroid mengalami gangguan apa tidak? Ya, betul, mengalami gangguan. Kenapa? Karena kelenjar tiroid itu tergantung dari tirotropin yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Kemudian yang kedua, apakah mengalami gangguan pada kelenjar susu? Ya, betul, karena kelenjar susu tergantung dari prolaktin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Kemudian apakah mengganggu yang namanya kelenjar anak ginjal? Ada nggak di sini keterangan yang mempengaruhi kelenjar anak ginjal? Oh ya, ada ya, yaitu apa? Adenotropin. Nah, ini merangsang korteks adrenal. Ini kan berarti anak ginjal, berarti betul. Nah, kemudian yang nomor 4, apakah mengganggu ovarium? Kita lihat di sini. Oh ya, karena di sini ada gonadotropin, berarti ovarium juga akan terganggu. Nah, berarti kalau jawabannya betul semua, maka jawabannya adalah E. Ya, betul. E. Paham ya, adik-adik? Oke, paham. Nah, sekarang yang nomor 2, kelenjar endokrin yang mengatur kadar kalsium dalam darah adalah apakah A. tiroid dan paratiroid, ataukah B. korteks adrenal dan tiroid, apakah C. paratiroid dan adrenal, apakah D. medula adrenal dan paratiroid, apakah E. paratiroid dan pankreas. Nah, di soal nomor 2 ini kata kuncinya adalah mengatur kadar kalsium dalam darah. Ini kata kuncinya. Ya. Nah, kalau kita lihat adik-adik, untuk menjawab soal nomor 2, maka kita juga harus tahu fungsi dari kelenjar-kelenjar yang lain, ya. Jadi tidak hanya hipofisis saja, tapi juga kelenjar-kelenjar yang lain. Nah, di sini kita jawab soal nomor 2, ya, yaitu yang mengatur kadar kalsium dalam darah. Jadi yang nomor 2 ya di sini ya. Nah, yang pertama itu ada kelenjar yang A ya. Ada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini ada dia menghasilkan hormon apa? Ya, hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin inilah yang punya peran dia mengatur kadar kalsium dalam darah. Ya. Nah, cara mengaturnya bagaimana kalau yang tiroksin? Cara mengaturnya adalah dia
dia mengikat kalsium dari darah menuju tulang, ya. Nah, ini kelenjar. Oke, kemudian yang B. Nah, yang B ini ada kelenjar paratiroid, ya, atau biasanya kalau dalam bahasa Indonesia disebut kelenjar anak gondok, ya. Kalau ini kelenjar gondok, kalau ini kelenjar anak gondok. Nah, kalau kelenjar paratiroid ini dia menghasilkan hormon yang namanya parathormon, menghasilkan parathormon, ya. Nah, di mana parathormon sama tiroksin ini dia punya fungsi yang sama, yaitu sama-sama mengatur kadar kalsium dalam darah. Nah, bedanya apa? Bedanya misalkan seperti ini. Misalkan ini kalsium dalam tulang, Ca tulang, ya. Nah, kalsium dalam tulang, kemudian yang disinilah kalsium dalam darah, ya. Nah, maka yang mengambil kalsium dari tulang kemudian diberikan ke darah. Nah, berarti ini adalah tugas dari ini parathormon. Parathormon, gitu ya. Nah, sedangkan yang mengatur kalsium darah kemudian menuju kalsium tulang, maka di sini adalah tugas dari hormon tiroksin. Nah, dengan penjelasan ini adik-adik, maka bisa jadi yang namanya penyakit tulang rapuh, ya, atau istilahnya osteoporosis itu bukan hanya karena dia kekurangan konsumsi kalsium, tetapi bisa jadi dia karena kelebihan parathormon. Nah, seperti itu, ya. Oke adik-adik, ya. Jadi dari penjelasan ini, maka kalau kita mengacu soal yang nomor 2, jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah yang A, ya. Nah, itu, ya. Oke adik-adik, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan berdoa. Semoga apa yang adik-adik cita-citakan bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.